Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah pembahasan dari soal latihan matematika yang tadi pagi sudah dikerjakan. Pembahasan soal pertama. Ubahlah pecahan di bawah ini ke bentuk pecahan campuran. Pecahannya yaitu 14/4. Untuk merubah pecahan biasa ini menjadi pecahan campuran, maka kita bagikan pembilangnya yaitu 14 dibagi dengan penyebutnya yaitu 4. Kita gunakan cara porogapit. 14 dibagi 4. 4 dikali berapa yang paling mendekati 14? Ya, 4 dikali dengan 3. 4 dikali 3 yaitu 12. 14 dikurangi 12 sama dengan 2. 2 bisakah dibagi 4? Tidak bisa, jadi ini hasilnya. Dan ini sisanya. Maka pecahan campurannya yaitu hasilnya kita tulis dahulu 3. Sisanya menjadi pembilang yang baru. Penyebutnya mengikuti penyebut yang lama, yaitu 4. Nah, jadi pecahan campuran dari 14/4 adalah 3/2/4. Pembahasan untuk soal nomor 2. Urutkan pecahan berikut dari yang terbesar. Ingat ya, yang terbesar. Nah, pecahan-pecahannya memiliki penyebut yang berbeda, maka langkah pertama yaitu menyamakan penyebutnya. Kita pilih penyebut yang paling besar, yaitu 12. Berarti kita harus merubah 3/4 dan 5/6 menjadi penyebutnya 12. Nah, karena penyebutnya di sini 4 harus kita rubah menjadi 12. Kira-kira 4 dikali berapa untuk menjadi 12? Ya, 4 dikali dengan 3. Karena penyebutnya kita kalikan 3, maka pembilangnya juga harus kita kali 3 dengan bilangan yang sama. Hasilnya menjadi 9/12. Ini adalah bentuk yang baru, bentuk senilai dari 3/4. Sekarang kita rubah 5/6. Penyebut 6 harus kita rubah menjadi per 12. Nah, 6 dikali berapa agar bisa menjadi 12? Enam dikali dengan 2. Nah, karena yang penyebutnya sudah kita kali 2, maka pembilangnya juga harus dikalikan dengan angka yang sama, yaitu 2. Maka didapatkan 10/12. Nah, sekarang kita sudah punya bentuk pecahan dengan penyebut yang sama. Kita bandingkan pembilangnya. Pembilang yang di sini adalah 7. Kemudian di sini 9 dan yang terakhir adalah 10. Manakah yang paling besar? Yang paling besar adalah 10/12. Nah, yang kita tulis bukan 10/12-nya ya, tetapi pecahan aslinya yaitu 5/6. Karena di soalnya adalah 5/6. Jadi yang kita urutkan dari 5/6-nya. Urutan pecahan dari yang terbesar. Menjadi 5/6. Kemudian berapa setelah 10/12? Kemudian 9/12. Pecahan asli dari 9/12 adalah 3/4. Jadi yang kita tulis di sini adalah 3/4. Nah, yang terakhir adalah 7/12. Ini jawaban untuk soal nomor 2. Urutan pecahan dari yang terbesar adalah 5/6, 3/4, lalu 7/12. Pembahasan soal ketiga. Ubahlah bentuk pecahan berikut menjadi pecahan desimal. Ingat, pecahan desimal itu berarti per 10 atau per 100 atau per 1000.
Nah, bagaimana kita memilih per 10, per 100, atau per 1000? Kita lihat penyebutnya di sini. Penyebutnya adalah 5. 5 paling dekat menjadi 10, jadi kita rubah saja menjadi per 10. Kira-kira 5 itu dikalikan berapa untuk menjadi 10? 5 dikalikan 2. Nah, karena penyebut sudah kita kalikan 2, maka pembilangnya juga harus dikali 2. Kita dapat pecahan baru yaitu 6 per 10. Nah, kalau sudah per 10 berarti nantinya akan ada satu angka di belakang koma. Berarti 0,6. Nah, ada satu angka ya di belakang koma. 6-nya adalah dari pembilang di sini. Berarti 6 per 10 ini sama dengan 0,6. Pembahasan soal nomor 4. Bulatkan pecahan desimal berikut ke satuan dan ke persepuluhan terdekat. Pecahannya yaitu 2,37. Ingat, membacanya 2,37, bukan 2,37 ya. Yang benar adalah 2,37. Nah, karena kita akan membulatkan ke satuan terdekat, maka yang kita lihat adalah angka pertama setelah koma. Angka pertama setelah koma yaitu angka 3. Nah, angka 3 ini lebih besar atau kurang dari 5? 3 kurang dari 5. Maka pembulatannya ke bawah. Ya, pembulatannya ke bawah. Maka satuannya yaitu 2 ditambahkan dengan berapa? 2 ditambahkan dengan 0 karena pembulatan ke bawah. Sama dengan 2. Nah, ini adalah pembulatan ke satuan terdekat dari 2,37. Sekarang kita bulatkan 2,37 ke persepuluhan terdekat. Untuk persepuluhan terdekat, maka perhatikan angka kedua setelah koma. Angka kedua setelah koma adalah 7. Nah, kita bandingkan lagi, apakah 7 lebih dari atau kurang dari 5? 7 lebih dari 5. Maka pembulatannya ke atas. Ya, pembulatan ini ke atas untuk ke persepuluhan terdekatnya. Maka angka kedua setelah koma yaitu angka 3 kita tambahkan dengan 1. Maka pembulatannya menjadi 2,4. Nah, angka pertama setelah komanya sudah kita tambahkan 1. Dari 3 menjadi 4. Ini ya hasilnya. Pembahasan soal kelima. Ibu membeli 10 buah jeruk. Kemudian diberikan kepada anak pertamanya sebanyak 6 buah. Dan kepada anak keduanya sebanyak 4 buah. Pertanyaannya, tentukan persentase jumlah jeruk yang diberikan kepada anak pertama. Yang kedua, tentukan persentase jumlah jeruk yang diberikan kepada anak keduanya. Untuk merubah menjadi persentase, maka kita rubah terlebih dahulu keterangan di sini menjadi bentuk pecahan. Ibu memiliki 10 buah jeruk. Diberikan kepada anak pertama sebanyak 6 buah. Diberikan kepada anak kedua sebanyak 4 buah. Nah, kita rubah dulu menjadi bentuk pecahan. Anak pertamanya mendapat 6 buah. 6 di sini kita jadikan pembilang. Nah,
Dari berapa buah jeruk yang dimiliki ibu? Dari 10. 10 berarti penyebutnya. Jadi, anak pertama mendapatkan 6/10 bagian. Sedangkan anak kedua mendapatkan di sini 4/10 bagian. Kalau sudah dalam bentuk pecahan, baru bisa kita rubah menjadi bentuk persentase. Ingat, persentase itu berarti merubah menjadi per 100. Maka kita harus merubah 6/10 menjadi berpenyebut per 100. 4/10 juga begitu, kita rubah penyebutnya menjadi 100. Nah, 6/10 kita rubah menjadi bentuknya berpenyebut 100. Nah, berarti 10 harus kita kalikan berapa agar bisa menjadi 100? Kita kalikan 10. Karena penyebutnya sudah kita kalikan 10, maka pembilangnya juga harus dikalikan 10. Maka kita mendapatkan pecahan baru yaitu 60/100. Kalau sudah dalam bentuk per 100, bisa kita jadikan bentuk persen, yaitu 60%. Sekarang yang B. 4/10. Penyebutnya sama-sama per 10, maka kita kalikan penyebutnya dengan 10 dan pembilangnya juga dengan 10. Pecahan barunya yaitu 40/100. Jika sudah dalam bentuk per 100, tinggal kita rubah ke dalam bentuk persen, yaitu 40%. Nah, jadi anak pertama mendapatkan 60% dan anak kedua mendapatkan 40%.